Puji Tuhan, selamat malam buat seluruh keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang saya kasihi di dalam Tuhan. Sebelum kita mengakhiri malam hari ini, biar kita mau sama-sama lagi untuk merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan selalu meneguhkan iman percaya kita, dan firman Tuhan yang akan membuat kita kuat di dalam Tuhan. Kita akan sama-sama melihat dan merenungkan firman Tuhan yang saya akan ambil dalam surat Efesus, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, saya akan bacakan, berkata demikian. Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tuhan menginginkan atau menghendaki kita sebagai anak-anaknya untuk menjadi orang-orang percaya atau anak-anak Tuhan yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan atau dewasa di dalam Tuhan. Renungan malam hari ini saya akan memberi tema pekah rohani. Orang yang pekah rohaninya adalah orang yang dewasa imannya. Orang yang dewasa berarti dia telah meninggalkan sifat kanak-kanaknya. Seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-11, di sana dia katakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Dan aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, dan di dalam Ibrani pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14, di sana dikatakan, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan supaya kita selalu pekah di dalam kerohanian kita, di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Orang yang dewasa rohaninya, dia memiliki panca indera yang terlatih, seperti yang dikatakan tadi dalam Ibrani pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-14. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Dia memiliki panca indera yang terlatih sehingga dia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak berkenan. Dan inilah yang disebut dengan kepekaan rohani. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jadi kepekaan rohani ini adalah kemampuan untuk memahami atau menanggapi pimpinan dan kuasa Roh Kudus, di mana dia dapat mengerti kehendak Allah dan dia dapat meresponi kasih dan kebaikan Tuhan, serta dia menyadari kesalahan dan pelanggaran yang pernah atau yang telah dia perbuat. Orang yang pekah rohani adalah orang yang memiliki kehidupan yang selaras atau sesuai dengan firman Tuhan. Dan orang yang pekah rohani adalah orang yang selalu berjalan atau seirama dengan hati Tuhan. Orang yang pekah rohaninya adalah orang yang mengerti hatinya Tuhan.
Itu sebabnya Rasul Paulus di sini juga menasihati jemaat yang ada di Filipi supaya mereka hidup dengan menaruh pikiran dan perasaan mereka yang terdapat di dalam Kristus. Itu kita dapat baca di dalam surat Filipi pasalnya yang kedua ayatnya yang kelima. Di sana dikatakan, hendaklah kamu di dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mengasihi Tuhan, tentunya kita akan mengerti, kita akan perlu tahu apa yang menjadi perasaannya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginannya Tuhan di dalam kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu Saudara, kalau sepasang kekasih menjalin satu hubungan, tentunya dia ingin mencari tahu apa yang menjadi keinginan pasangannya, apa yang menjadi keinginan kekasihnya. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai wanita, sebagai pengantin perempuan. Di dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, biarlah kita juga memiliki hati yang peka terhadap apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini bagaimana supaya kita dapat memiliki kepekaan rohani di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab, yaitu Daud. Kita tahu bersama Daud ini adalah seorang yang memiliki kepekaan terhadap Tuhan. Di dalam segala hal ia selalu melibatkan Tuhan dan dia selalu meminta petunjuk Tuhan sebelum dia mengambil keputusan. Apapun yang dia kerjakan, dia selalu meminta petunjuk Tuhan agar supaya apa? Supaya sejalan dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan apa yang dilakukan Daud sehingga ia menjadi orang yang begitu peka rohaninya. Di sini kita akan melihat ada dua hal yang dimiliki oleh Daud yang dia lakukan sehingga dia menjadi orang yang begitu peka rohaninya. Yang pertama adalah Daud memiliki hati yang terbuka terhadap teguran Tuhan. Hati Daud itu mudah hancur ketika dia ditegur. Mudah untuk menerima setiap teguran yang diberikan kepada dia. Dan Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat ketika Daud ditegur oleh Nathan karena perbuatannya yang tidak berkenan kepada Tuhan atas persinahannya dengan Batseba. Daud pun menyesali dosanya. Dan Daud mengakui apa yang telah dia lakukan. Dan dia sangat peka dengan suara Tuhan. Dan dia sangat peka dengan apa yang menjadi maunya Tuhan. Dan itu sebabnya di sini kita lihat dia ditulis di dalam Mazmur 51 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Di sana saya akan bacakan Mazmur 51 ayatnya yang ketiga. Saya tidak akan bacakan karena waktu yang diberikan. Tetapi di sana kita melihat Daud mengakui kesalahannya. Dia meminta ampun kepada Tuhan atas dosa yang dia telah lakukan. Kadangkala Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang percaya ketika kita berada di dalam kelemahan, mungkin kita berada dalam satu kesalahan yang tidak berkenan kepada Tuhan, kita ditegur oleh firman Tuhan. Bahkan kita diingatkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saudara kita, suami kita, anak kita, istri kita, mengingatkan kita, menasehati kita. Kadangkala kita
uh, mengeraskan hati. Tetapi di sini mari kita mau belajar dari Raja Daud. Kita mau belajar dari Daud. Dia selalu peka dengan dia memiliki kepekaan rohaninya sehingga dia mudah, dia terbuka dengan apa yang dia terbuka terhadap setiap teguran yang diberikan kepada dia. Dan yang kedua di sini Bapak Ibu Saudara, Daud selalu merenungkan firman Tuhan. Yang menjadi Daud begitu peka rohaninya adalah karena dia selalu merenungkan firman Tuhan. Dia melakukan bukan karena kebiasaan atau satu kewajiban yang harus dia lakukan, tetapi di sini kita melihat Daud melakukan karena dia mengasihi Tuhan. Dia mencintai Tuhan sehingga dia dapat berkata di dalam Mazmurnya yang ke-119 ayatnya yang ke-97, di sana dia katakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkan sepanjang hari. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mau belajar dari kehidupan Daud yang selalu peka terhadap suara Tuhan, yang memiliki kepekaan rohani di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kita mengiring Tuhan di hari-hari terakhir ini. Ada banyak hal yang membuat kita lemah. Ada banyak hal yang membuat kita goncang iman kita. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang iblis sodorkan supaya kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi malam hari ini kita mau belajar dari Daud. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui apa yang menjadi kekurangan kita, apa yang menjadi kesalahan kita. Dan kita mau selalu merenungkan firman Tuhan. Seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua di dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Saya akan bacakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau menikmati kasih Tuhan, kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan, mari kita mau senantiasa merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu lewat kuasa Roh Kudus, dia akan mengingatkan kita ketika kita salah jalan. Ketika kita berada di jalan yang salah, dia akan membawa kita kepada jalannya yang benar. Itu sebabnya malam hari ini, sepanjang hari, apa yang sudah kita lakukan, mari kita mau datang serahkan semua kepada Tuhan. Dan kalau mungkin ada kesalahan sepanjang hari, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta Tuhan membimbing kita dengan firman-Nya. Dengan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Bapa kami yang ada di dalam sorga, malam hari ini Tuhan kami datang bersyukur kepada Engkau, di mana kembali kami dapat diingatkan lagi oleh Engkau lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan membawa kami, Tuhan tambahkan kehidupan kami untuk semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Bahkan kami semakin mencintai firman-Mu. Dan firman-Mu yang sudah kami renungkan pada malam hari ini, biarlah Tuhan meteraikan dalam kehidupan kami. Ingatkan senantiasa dalam kehidupan kami untuk selalu kami peka terhadap firman, untuk selalu kami meresponi apa yang menjadi maunya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, berkati umat-umat-Mu, jemaat GPD El Shaddai, dimanapun mereka berada sepanjang malam ini, biar Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Damai sejahtera Allah menjadi bagian kami, sehingga besok pagi kami dapat bangun dengan tubuh yang diberkati oleh Engkau, kekuatan baru kami miliki di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin.